Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bowio dan Copa Al-Bukhari dalam catatan pejabat. Catatan pejabat ini kita akan membahas sesuatu hal yang viral. Gimana menurut lo, Dik? Boleh. Tentang satu film dari luar negeri itu yang tidak boleh tayang di Indonesia. Kok bisa? Ya, yang membuat tidak boleh, yang bikin film itu dilarang tayang, yang larangnya itu adalah Komisi 8 DPR RI. Nah, ini mau gue bahas nih makanya. Tapi seperti biasa catatan gue ambil. Jadi yang ngebahas judul filmnya itu His Only Son. Kalau terjemahin ke bahasa Indonesia artinya hanya seorang anak kan. Dia hanya anak. Itu bercerita tentang Nabi Ibrahim, atau kalau dalam versi sananya Abraham. Nah kan, menurut lu kan si Nabi Ibrahim ini dia mengorbankan anaknya buat dipersembahkan, ya kan. Yaitu dalam sudut pandang Islam, yang dikorbankan itu kan Nabi Ismail. Nah di film His Only Son ini ngambil sudut pandang dari non muslim, ya kan, tapi tetap agama Samawi. Dia yang dikorbankan itu Nabi Ishak. Makanya Komisi 8 melarang tayang film itu di Indonesia. Yang jadi keunikan, jadi begini ceritanya. His Only Son itu menceritakan tentang salah satu kisah kontroversial di kitab Perjanjian Lama, ya kan? Kitab Perjanjian Lama, ketika Abraham atau Ibrahim diperintahkan Tuhan untuk mengorbankan anaknya di Gunung Moria. Tanggal rilis dari film His Only Son ini kemarin, tanggal 30 Agustus, bukan? Tanggal tulisannya. Dan yang uniknya, yang melarang film His Only Son itu di Indonesia, gak boleh tayang di Indonesia karena beda sudut pandang, ya kan. Padahal di Indonesia juga ada orang Katolik, ada orang Nasrani, yaitu Komisi 8. Nah Komisi 8 sendiri itu bergerak dalam bidang pengawasan. Komisi 8 DPR Republik Indonesia dalam bidang pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang termasuk APBN serta peraturan pelaksanaan yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi 8 DPR RI. Nah, kagak ada hubungannya sama film ternyata. Tugasnya Komisi 8 itu tidak ada hubungannya sama film, tidak ada hubungannya dengan kepercayaan, ya kan. Nah, malahan yang yang bertugas untuk menyortir film dari luar ke Indonesia atau film Indonesia sebelum tayang diawasi dulu, itu adalah lembaga sensor yang berwenang, ya kan. Nah ngomongin beda sudut pandang, ini ada satu kan, itu kan beda sudut pandang nih dalam sudut pandang Islam. Itu yang dikorbankan tadi Nabi Ismail. Dalam kitab Perjanjian Lama itu Nabi Ishak yang diadaptasi di film His Only Son ini. Yang tentang sudut pandang ini, dulu kalau lu pernah dengar ada sebuah patung di Jawa Pos, sebuah patung, ya kan. Patung ini dipamerin di Spanyol. Patung ini patung Stairway to the Heaven namanya. Stairway to the Heaven ini
kontroversial usai ditampilkan dalam acara pameran karya seni kontemporer internasional Arco 29 yang digelar di Spanyol. Patung ini dibuat oleh Yure Merino. Yang bikin lucu dari patung ini apa? Kalau lu pernah nyari, lu cari ada di Google deh kalau gak percaya. Jadi patung ini di patungnya ini kan ada 3 simbol agama, Islam, Nasrani, sama Yahudi. Nah, di Islam itu di situ dia orang Islam lagi ruku, lagi sujud. Oh iya, Di sampingnya sini, di Iya, sampingnya ini ada ngerti, Al-Quran, ngerti gue. ya kan? Lagi sujud. Ngerti gue patungnya. Terus orang Nasrani di atasnya Iya, berdiri di ngerti. punggungnya Iya, dia, iya, ya kan? Di ngerti punggungnya gue. dia lagi Di bawa atasnya kitab lagi gitu ada kan. kan. Di atasnya lagi ada orang Nasrani. Nah, kan menurut sudut pandang orang ketika ngelihat gambar patung itu melecehkan Islam kan? Tapi yang tersinggung bukan orang Islam, orang Yahudi. Kenapa bisa tersinggung? Katanya kalau orang Islam itu bangun dari sujudnya, gue jatuh, iya kan? Nah, makanya yang protes kebanyakan orang Yahudi, semua orangnya Nasrani, karena dari sudut pandang dia kalau misalnya orang Islam itu terbangun dari sujudnya Nah, dia, itu semua. roboh semua dua-duanya, ikan. Makanya diprotes. Nah itu loh kayak sudut pandang loh orang Islamnya sendiri. Orang Islamnya sendiri kan yang dilecehkan kan orang Islam, ternyata yang merasa tersinggung udah dibawa di komisi 8 nih, dibawa. Dicariin lu. Maaf Pak, maaf gak dibahas di sini Pak. Tukang bakso udah lewat tadi. Maaf. Oke, tugas komisi 8 oke lah pokoknya. Langsung ada ambulan. Oke dah, tugas komisi 8 oke lah. Enggak dia enggak ngambil tugas orang dia. Langsung ada ambulan. Nah, itu yang bikin namanya ribet banget tadi. UB Merino yang bikin. Nah, ngomongin masalah balik lagi ke his on lisan tadi, itu kan beda sudut pandang ya kan? Karena beda sudut pandang jadi direnang di Indonesia, padahal di Indonesia juga ada orang Katolik, ada orang Nasrani kan. Ya bilang aja orang Islam gak usah nonton ya kan? Tinggal gitu, kenapa harus direnang tayang? Menurut gue gitu. Nah, ada lagi film yang sejenis dulu, kalau misalnya gue ditanya nih, apa film luar favorit gue? Ya kan? Nah, lu film luar favorit lu film apa? Avatar. Gue dong. Nah, kalau ditanya film luar favorit gue, ada satu film. Ini rilisnya tahun 2010. Judulnya The Book of Eli. Eli itu karena kan kalau dari orang Arab kan bilangnya Ali. Nah, kalau orang Amerika, orang sana, orang Eropa juga bilangnya Eli karena kan lidahnya kan cara Eli Susanti siapa? Tetangga lu dibahas, tetangga lu, karena pelapanan lidahnya Ali jadi Eli ya kan. Nah, di Book of Eli ini dirilis tahun 2010, disutradari oleh Albert Hughes dan Ellen Hughes. Nah, lucunya di situ apa? Bayu. Jadi gini, ceritanya tentang seseorang di masa yang diceritakan di film The Book of Eli ini kan dunia hampir hancur. Semua kitab-kitab musnah. Dan kitab Taurat hanya ada satu yang dipegang sama si Eli ini. Rencananya dia, biar kitab ini bisa jadi banyak lagi, dia pengen bawa ke satu perpustakaan terbesar di kotanya dia ya kan. Dia berjalanlah, kalau kata siapa di kitab perjalanan dari barat tuh Sun Gokong, dari Cina ke India kan, kayak gitulah ya kan. Dia bawa kitab Taurat itu sampai tangan-tangan, sampai akhirnya banyak banget orang yang pengen ngambil kitab Taurat tersebut ya kan di perjalanannya dia, hingga akhirnya di kitab itu gak di tangan dia, dirampas sama seorang pemilik kayak kopi shop gitu ya kan. Akhirnya dia ke perpustakaan itu gak bawa kitab Tauratnya, sama orang perpustakaannya ditanya, lu kesini mau ngapain ya kan gitu, mau itu apa, ngasih kitab Taurat yang hanya satu-satunya di dunia ini kata dia kan. Terus orang perpustakaannya nanya, terus kenapa, mana kitabnya ya kan. Pas ketika dia bilang kitabnya udah gak ada. Nah terus ngapain kesini ya kan, terus sekarang udah nyampe sini ngapain. Ternyata setelah sampai di situ, kitab yang udah gak ada di tangan dia itu isinya di luar kepala. Dia ceritain apa isinya kitab itu, terus diketik ulang sama orang perpustakaannya.
Nah kan endingnya kan orang lain tuh yang dapat kitab aslinya, dibuka lah sampai bawa palu ya kan, karena ada kunci besinya, dibuka kuncinya. Pas ketika dibuka, orang lain yang punya kitabnya, yang udah dapet kitab itu gak bisa baca karena kitabnya itu khusus buat orang tunanetra. Nah si tokoh Eli ini tunanetra, di sepanjang film kagak diceritain kalau dia tunanetra. Pas di ending aja orang ngomong oh dia tunanetra gitu. Gitulah, iya kan. Nah misalnya kalau misalnya ada sudut pandang, kalau pernah baca bukunya Aguk Irwan yang apa judulnya Kambing dan Hujan, ya kan, seperti kata-katanya di Blur atau di Kami jilid membela belakang. lautan. Hah? Bukan Kambing dan Hujan, di apa, di Blurnya atau di jilid di cover belakangnya kan dia bilang ternyata yang bisa bikin perselisihan gak cuman karena beda agama, beda masjid juga bisa, ikan, karena di situ kan orang pacaran, ceweknya orang NU, cowoknya orang Muhammadiyah kalau gak salah kan. Kalau sekarang tuh ada diangkat ke film kan, yang apa, kupu-kupu kertas, Buku malam. kupu-kupu kertas ada. Kalau itu latarnya Banyuwangi, kalau kalau apa, Kambing dan Hujan masih Jawa Timur, Jawa Timur dia latarnya. Karena si Agus Irwan ini kan orang sana, pesantren, dia pernah mondok di daerah-daerah Madura sana kalau gak salah, ya kan. Nah kalau ya itu kita punya sudut pandang yang berbeda, ya udah kenapa harus filmnya gak boleh tayang di Indonesia, ya kan, gak dibikin spesifik khusus aja gitu kan, tontonannya hanya untuk bla atau orang Islam nonton, tapi ya gitulah pokoknya. Gue pernah bikin puisi judulnya Kepada Tuan. Di endingnya ini bisa nyambung ke sini juga nih. Di endingnya gini kan, nulis tentang seorang cewek lah. Di endingnya ada kata-kata kayak gini, kita sedang menatap rembulan yang sama di balik jendela yang berbeda. Nah itu kan bisa nyambung ke antara yang sama Muhammadiyah ketika menetapkan hari apa, Jumat. hari Jumat awal puasa atau awal lebaran kan, yang dilihat sama dia apa, bulan kan. Cuman kalau NU ngelihatnya pakai apa gitu kan, kalau Muhammadiyah pakai apa, tapi tetap aja yang dilihat bulan kan. Nah kayak gitu, ini juga film Hispan Lisan ini kayak gitu ya. Kenapa harus dilarang tayang kan, di Indonesia juga ada orang Katolik, orang Nasrani gitu kan, yang pengen tahu filmnya gitu. Kalau menurut gue sih ini masih aman, ambulan gak lewat lagi kan gitu. Buat Komisi 8 tolonglah atur aja tugas Anda mengatur APBN ini gimana, ya kan. Di desa-desa masih banyak harus ditanganin, ya kan. Kayak kemarin kan di apa, di NTT, NTB, ya kan, masih ada masjid-masjid yang langgar-langgar, yang apa namanya, temboknya keropos, ya kan. Nah gitulah, itu urusan film, urusan lembaga sensor lah, ya kan. Aman kan, nggak ada ini lagi. Cukup sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda setelah menonton ini mendapat pencerahan, itu karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan, itu murni karena kesalahan gua. Cukup sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.